Shalom rekan-rekan Go Student. Jumpa kembali bersama Kak Frida di acara Go Student Online Sharing yang tayang setiap hari Sabtu jam 3 sore di YouTube channel Go Bogor Online Service dan Instagram @go_students. Judul sharing firman Tuhan hari ini adalah percaya dan dipercaya. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Demikian firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 12. Dalam suatu hubungan, kepercayaan ada hal yang utama. Kita tidak akan membeli barang dari penjual atau produsen yang tampaknya tidak meyakinkan, bukan? Kita akan ragu berbisnis dengan pihak yang punya reputasi meragukan. Perusahaan juga tidak akan mau mempekerjakan orang yang rekam jejaknya kurang baik dan karyawan yang tidak akan melamar ke perusahaan yang tampaknya juga tidak jelas statusnya. Demikian juga dalam hubungan pribadi. Persahabatan, apalagi pernikahan, jelas butuh kepercayaan. Sadarkah Anda? Hal itu berlaku dalam hubungan kita dengan Tuhan. Apakah kita percaya kepada Tuhan? Jika kita mengaku Kristen, mungkin kebanyakan kita akan menjawab iya. Meski jawaban itu juga harus dibuktikan lewat sikap hidup dan keputusan-keputusan kita. Sebuah kepercayaan tidak bisa terjadi begitu saja. Perlu proses yang berjalan sesuai dengan pengenalan dan pengalaman kita. Dalam Matius 25 ayat 14-30, perumpamaan tentang talenta, kita lihat bagaimana pengenalan para hamba pada sang tuan mempengaruhi tindakan mereka. Kisah ini juga menunjukkan pengenalan sang tuan kepada para hambanya. Bukan kebetulan jika hamba yang ketiga menerima 1 talenta saja. Mungkin tuannya sudah kenal dia sebagai hamba yang malas dan jahat. Ayat 26 bilang begitu ya. Dan yang selalu curiga kepada tuannya, kata ayat 24. Tapi toh ia tetap dipercayakan 1 talenta, setara dengan 34 kilo emas. Jadi 1 talenta yang setara dengan 34 kilo emas itu dipercayakan kepada hamba yang ketiga ini. Sayang, kesempatan untuk dipercaya itu tetap tidak dimanfaatkan oleh hamba itu. Karena apa? Karena kecurigaannya dan pengenalannya yang salah kepada tuannya. Bagaimana dengan Anda dan saya? Apakah pengenalan Anda kepada Tuhan membuat Anda punya kepercayaan yang benar terhadap Dia? Sebaliknya, apakah Anda juga bisa dipercaya oleh Tuhan? Ini 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Bagaimana kita bisa mengaku percaya Tuhan tapi hidup kita menunjukkan bahwa kita tidak bertanggung jawab atas berkat-Nya. Kita tidak setia mengiring Dia. Kita tidak melakukan tugas kita sebagai saksi Kristus. Bahkan kita malah menyia-nyiakan waktu hidup kita dengan hal yang sia-sia. Jangan kita hanya bisa berkata, aku percaya dan aku mengimani sesuatu di dalam Yesus. Tapi mari kita bisa berkata dan kita mau menjadi hamba yang bisa dipercaya. Karena itulah yang dituntut dari kita. Mari kita baca 1 Korintus 4 ayat 2. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagaimana dengan Anda? Apakah kita dapat dipercayai? Demikian sharing pengingat Kak Frida, rekan-rekan Go Student dapat pelajari untuk kita juga bisa menjadi dipercaya oleh Tuhan, bukan hanya sekadar percaya kepada Tuhan. Teman-teman bisa bantu like dan share, juga subscribe bagi yang belum agar bisa menyaksikan tayangan-tayangan lainnya. Ingatlah sekali lagi, kita tidak hanya percaya kepada Tuhan, tetapi kita juga bisa dipercaya oleh Tuhan. Yes, amin. Salam sehat untuk kita semua dan always remember, Jesus love you.